Rania, seorang istri berhijab, dihadapkan pada firasat terburuk. Suaminya berselingkuh. Jejak demi jejak menuntunnya ke sebuah kontrakan. Namun, saat Rania membuka pintu, semua langsung membisu. Di balik keheningan itu, tersembunyi rahasia yang jauh lebih mengejutkan daripada dugaan perselingkuhannya. Apa yang membuat mereka semua terdiam? Kisah ini akan membongkar kebenaran yang tak terduga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari mana aja nih? Absen yuk, jangan lupa subscribe. Buat yang sudah subscribe, semoga selalu diberkahi kebaikan dan rezeki yang mengalir. Udara pagi di desa Mekarsari selalu terasa sejuk dan menenangkan, membawa aroma tanah basah dan bunga melati yang tumbuh liar di pagar-pagar rumah. Aku, Rania, sudah terbiasa dengan rutinitas ini. Setelah sholat subuh dan menyiapkan sarapan, aku akan melihat suamiku, Rizky, berangkat kerja dengan senyum dan kecupan di kening. Dia adalah imamku, belahan jiwaku, dan pahlawan dalam cerita hidup kami yang sederhana. Kami telah menikah selama 10 tahun, membangun rumah tangga dengan cinta dan kesabaran, di tengah hiruk-pikuk kehidupan desa yang damai. Rizky bekerja di kota kecamatan, sebuah perjalanan singkat dengan sepeda motornya. Pekerjaannya sebagai teknisi di sebuah pabrik kecil memang tidak menghasilkan banyak, tapi cukup untuk menghidupi kami dengan layak. Aku sendiri mengisi hari-hari dengan mengurus rumah, berkebun, dan sesekali membantu ibu-ibu PKK dalam kegiatan sosial. Hidup kami terasa lengkap, nyaris sempurna, seperti lukisan pemandangan desa yang selalu tenang. Aku percaya penuh pada Rizky, pada kesetiaannya, dan pada janji suci yang kami ucapkan di hadapan penghulu dan saksi-saksi. Namun, beberapa minggu terakhir, ada yang terasa berbeda. Perubahan itu datang perlahan, seperti embun yang menipis di pagi hari. Rizky mulai pulang lebih larut dari biasanya. Awalnya, dia beralasan ada lembur mendadak atau motornya mogok di jalan. Aku percaya saja, tanpa sedikit pun curiga. Bagaimana mungkin aku meragukan pria yang selalu memegang tanganku saat tidur, yang selalu mengingatkanku untuk sholat, dan yang tak pernah lupa membawakan oleh-oleh jajanan pasar kesukaanku? Telepon genggamnya yang dulu sering tergeletak begitu saja di meja, kini selalu berada dalam genggamannya, bahkan saat makan. Dia akan terburu-buru mengangkatnya jika ada panggilan masuk, atau mematikan layar jika aku mendekat. Aku mencoba untuk tidak memikirkannya, mungkin itu hanya urusan pekerjaan yang rahasia, atau mungkin dia sedang merencanakan kejutan ulang tahun untukku. Pikiran positif selalu menjadi benteng pertahananku. Suatu malam, saat aku terbangun untuk sholat tahajud, aku melihat Rizky masih terjaga, duduk di teras belakang sambil menatap layar ponselnya. Cahaya biru itu memantulkan bayangan wajahnya yang tampak tegang. Ketika dia menyadari kehadiranku, dia langsung menyembunyikan ponselnya di saku celana. "Belum tidur, sayang?" tanyanya dengan suara yang sedikit bergetar, mencoba tersenyum. Aku hanya mengangguk, hati kecilku mulai merasakan getaran aneh yang tak bisa kuartikan. Keesokan harinya, saat aku membereskan pakaian kotor, aku mencium aroma parfum yang asing di kemeja Rizky. Bukan parfumnya yang biasa, bukan pula parfumku. Aroma manis yang kuat, seperti parfum wanita muda. Jantungku berdebar kencang. Aku mencoba menenangkan diri, mungkin itu hanya aroma dari rekan kerjanya, atau mungkin dia berpapasan dengan seseorang di jalan. Tapi pikiran itu tak bisa mengusir kecemasan yang mulai merayapi benakku. Beberapa hari kemudian, aku menemukan sehelai rambut panjang berwarna coklat terang di jok motornya. Rambutku hitam pekat, dan tak ada anggota keluarga kami yang memiliki rambut berwarna seperti itu. Tanganku gemetar saat memegang helai rambut itu. Rasanya seperti ada jarum es yang menusuk-nusuk hatiku. Aku mencoba bertanya pada Rizky tentang rambut itu, tapi dia hanya menjawab singkat. "Mungkin rambut pelanggan di bengkel, sayang. Jangan aneh-aneh." Nada suaranya terdengar sedikit kesal,
membuatku terdiam. Sahabatku, Fatimah, yang rumahnya tak jauh dari kami, mulai melontarkan komentar-komentar terselubung. "Rizky sekarang sering pulang malam ya, Ran? Sibuk sekali kelihatannya." Atau, "Wah, suamimu makin ganteng saja, banyak yang melirik nanti." Aku hanya tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan kegelisahan di balik senyum itu. Aku tahu Fatimah tidak bermaksud buruk, tapi setiap perkataannya justru semakin menguatkan kecurigaanku. Malam-malamku kini dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang tak tenang. Aku sering terbangun di tengah malam, menatap wajah Rizky yang terlelap di sampingku. Apakah dia masih suamiku yang dulu? Apakah ada rahasia yang dia sembunyikan dariku? Aku mencoba berdoa, memohon petunjuk dari Allah, agar hatiku ditenangkan dan kebenaran terungkap. Namun, setiap kali aku mencoba percaya sepenuhnya, bayangan rambut coklat terang dan aroma parfum asing itu kembali menghantuiku. Aku mulai merasa seperti detektif di rumah sendiri. Mengamati setiap gerak-gerik Rizky, mencoba membaca ekspresi wajahnya, dan mendengarkan setiap nada suaranya. Aku benci perasaan ini, perasaan curiga yang menggerogoti jiwaku. Aku ingin mempercayainya, aku ingin mengusir semua pikiran negatif ini. Tapi, naluri seorang istri, entah mengapa, terasa begitu kuat. Ada sesuatu yang tidak beres, dan aku harus mencari tahu apa itu. Pernah suatu sore, aku sengaja menunggu Rizky pulang di depan rumah. Ketika dia datang, dia terlihat terkejut melihatku. "Kenapa di luar?" "Sayang, nanti masuk angin," katanya, tapi matanya tampak gelisah. Aku hanya tersenyum, "Menunggumu, Mas. Kangen." Dia membalas senyumku, tapi aku bisa melihat ada sesuatu yang disembunyikan di balik senyum itu. Seolah-olah ada dinding tak terlihat yang mulai berdiri di antara kami. Aku mulai merasa kesepian, meskipun Rizky ada di sampingku. Komunikasi kami semakin jarang, obrolan ringan yang dulu sering kami lakukan kini terasa hambar. Dia lebih sering diam, atau sibuk dengan ponselnya. Aku merindukan Rizky yang dulu, Rizky yang selalu bercerita tentang harinya, Rizky yang selalu memelukku erat tanpa ada jarak. Kecurigaan ini perlahan-lahan meracuni kebahagiaan kami. Meskipun hatiku sakit, aku berusaha untuk tetap kuat. Aku tidak ingin menuduh tanpa bukti. Aku tidak ingin menghancurkan rumah tangga kami hanya karena dugaan. Tapi, aku juga tidak bisa membiarkan diriku hidup dalam ketidakpastian. Aku harus mencari tahu, apapun risikonya. Aku harus menghadapi kebenaran, sepedih apapun itu. Tekad itu mulai tumbuh di dalam diriku, seiring dengan rasa sakit yang semakin mendalam. Aku tahu, jika dugaanku benar, duniaku akan runtuh. Tapi jika dugaanku salah, aku akan merasa sangat bersalah karena telah meragukan suamiku. Dilema ini membuatku terjebak dalam lingkaran kecemasan yang tak berujung. Aku hanya bisa berharap, semoga semua ini hanyalah salah paham, sebuah kesalahpahaman yang bisa kami luruskan bersama. Namun, jauh di lubuk hatiku, aku tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kesalahpahaman. Kecurigaan itu kini bukan lagi bisikan samar, melainkan raungan yang membakar di dalam dadaku. Aku tidak bisa lagi mengabaikannya. Setiap gerak-gerik Rizky, setiap kata yang keluar dari mulutnya, kini kuamati dengan saksama. Dia semakin sering pulang malam, bahkan terkadang lewat tengah malam. Alasannya selalu sama, pekerjaan, proyek mendadak, atau teman yang butuh bantuan. Namun, nada suaranya yang datar dan tatapan matanya yang menghindari, membuatku semakin yakin ada yang tidak beres. Suatu pagi, saat Rizky terburu-buru berangkat kerja, dia lupa membawa dompetnya. Aku bergegas mengambilnya untuk menyusulnya, berniat mengantarkan dompet itu ke pabrik. Namun, saat aku membuka dompetnya untuk memastikan tidak ada yang tercecer, selembar struk belanja dari sebuah minimarket di kota kecamatan terjatuh. Tanggalnya adalah hari Minggu lalu,
Hari di mana Rizky bilang dia pergi memancing bersama teman-temannya. Dan yang membuatku terkejut, struk itu mencantumkan pembelian 2 bungkus pembalut wanita. Darahku berdesir dingin. Pembalut? Untuk siapa? Aku tidak sedang datang bulan, dan kami tidak memiliki anak perempuan. Jantungku berdebar kencang, seolah ingin melompat keluar dari rongga dadaku. Aku berusaha menenangkan diri, mungkin itu untuk ibu atau adiknya. Tapi, mengapa harus dia yang membeli? Dan mengapa dia harus berbohong tentang pergi memancing? Struk itu kini menjadi bukti kuat yang tak bisa lagi kuabaikan. Aku tidak jadi mengantarkan dompetnya. Aku hanya meletakkannya di meja, berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Sepanjang hari itu, pikiranku kalut. Aku mencoba mencari jawaban, mencari alasan logis yang bisa membenarkan semua ini. Namun, setiap kali aku mencoba, bayangan wanita lain muncul di benakku. Wanita muda dengan rambut coklat terang dan aroma parfum manis. Malam harinya, aku mencoba memberanikan diri. "Mas, tadi dompetmu ketinggalan," kataku sambil menyodorkan dompetnya. Rizky menerimanya dengan cepat, tanpa melihatku. "Oh, iya, makasih, sayang," jawabnya singkat. Aku menghela napas, mencoba mengumpulkan keberanian. "Mas, aku tadi lihat ada struk belanja di dompetmu. Ada pembalutnya." "Itu untuk siapa, Mas?" tanyaku, suaraku bergetar. Rizky terdiam. Wajahnya langsung berubah tegang. "Oh, itu untuk temanku, sayang. Istrinya minta tolong dibelikan," jawabnya, tapi matanya tidak menatapku. Dia terlihat gelisah. "Teman yang mana, Mas? Kok aku nggak tahu?" desakku. Dia menghela napas kasar. "Sudahlah, sayang. Jangan banyak tanya. Itu bukan urusanmu." Nada suaranya meninggi, membuatku terkejut. Rizky tidak pernah berbicara sekasar itu padaku. Aku terdiam, air mata mulai menggenang di pelupuk mataku. Perkataannya itu seperti tamparan keras di wajahku. "Bukan urusanku? Apa yang terjadi dengan kami?" Rasa sakit dan kecewa membanjiri hatiku. Aku tahu, ada yang disembunyikan. Dan itu bukan hal yang sepele. Aku mundur perlahan, meninggalkan Rizky yang masih terlihat kesal. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh. Aku menghubungi Fatimah, sahabatku. "Fatimah, aku butuh bantuanmu," kataku, suaraku bergetar. Aku menceritakan semua kecurigaanku, mulai dari perubahan sikap Rizky, aroma parfum, rambut, hingga struk pembalut. Fatimah mendengarkan dengan saksama, raut wajahnya menunjukkan keprihatinan. "Rania, aku turut prihatin. Tapi kamu harus kuat. Kita harus cari tahu kebenarannya," katanya, memberiku kekuatan. Fatimah menyarankan agar aku mencari tahu tentang teman-teman Rizky di pabrik. Mungkin ada di antara mereka yang bisa memberikan petunjuk. Aku setuju. Aku tidak bisa lagi hidup dalam ketidakpastian ini. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku tidak bisa makan, tidak bisa tidur nyenyak. Pikiran tentang pengkhianatan itu terus menghantuiku. Beberapa hari kemudian, Fatimah memberiku kabar. Dia berhasil mengorek informasi dari suaminya yang juga bekerja di kota kecamatan, meskipun di tempat yang berbeda. Suami Fatimah punya kenalan di pabrik tempat Rizky bekerja. Suami Fatimah bilang, Rizky sering terlihat di sebuah kontrakan di dekat pabrik. Katanya, dia sering ke sana setelah jam kerja, kadang sampai malam, kata Fatimah dengan suara pelan. "Kontrakan?" Jantungku mencelos. "Kontrakan? Untuk apa Rizky ke kontrakan?" Pikiran terburuk langsung menyerbu benakku. Kontrakan itu pasti tempat dia bertemu dengan wanita itu. Air mata tak terbendung lagi, mengalir membasahi pipiku. Aku menangis dalam diam, membiarkan rasa sakit itu menguasai diriku. Semua dugaanku,
Semua ketakutanku kini terasa semakin nyata. Fatimah memelukku erat. Sabar, Ran. Kita belum tahu pasti. Mungkin ada penjelasan lain, bisiknya, mencoba menenangkan. Tapi aku tahu, penjelasan lain yang dia maksud hanyalah harapan kosong. Semua tanda-tanda itu, semua jejak-jejak rahasia itu, menunjuk pada satu kesimpulan yang menyakitkan. Rizky, suamiku, sedang berselingkuh. Malam itu, aku tidak bisa tidur sama sekali. Aku menatap langit-langit kamar, memikirkan semua kenangan kami, semua janji yang pernah terucap. Apakah semua itu hanya kebohongan? Apakah aku sebegitu butanya hingga tidak menyadari semua ini lebih awal? Aku merasa bodoh, merasa dikhianati, dan yang paling menyakitkan, merasa tidak berdaya. Aku tahu aku harus melakukan sesuatu. Aku tidak bisa terus-menerus hidup dalam bayang-bayang kebohongan ini. Aku harus menghadapi kebenaran, sepedih apapun itu. Aku harus pergi ke kontrakan itu, melihat dengan mata kepalaku sendiri. Hanya dengan begitu, aku bisa mendapatkan jawaban, dan mungkin, sebuah penutup untuk babak menyakitkan ini dalam hidupku. Tekad itu mengeras di dalam diriku. Aku akan pergi. Aku akan mencari tahu siapa wanita itu, dan apa yang sebenarnya terjadi di kontrakan itu. Aku akan menghadapi mereka, apapun yang terjadi. Aku tidak akan membiarkan diriku hancur begitu saja. Aku akan berdiri tegak, demi diriku, demi harga diriku sebagai seorang istri. Setelah malam-malam tanpa tidur dan pikiran yang kalut, aku memutuskan untuk mengambil langkah lebih jauh. Informasi dari Fatimah tentang kontrakan itu semakin membakar rasa ingin tahuku, sekaligus rasa sakit di dadaku. Aku harus tahu siapa wanita itu. Nama itu, wajah itu, harus terungkap. Aku tidak bisa lagi hidup dalam bayangan kecurigaan yang samar. Aku mulai mencari cara untuk mendapatkan informasi lebih detail. Aku tahu Rizky sering menggunakan laptopnya untuk pekerjaan di rumah. Meskipun dia selalu menguncinya, aku ingat pernah melihatnya mengetikkan kata sandi beberapa kali. Dengan hati-hati, aku mencoba mengingat pola jari-jarinya. Setelah beberapa kali percobaan, laptop itu terbuka. Jantungku berdebar kencang, antara rasa bersalah karena melanggar privasinya dan kebutuhan mendesak untuk mengetahui kebenaran. Aku membuka riwayat Pramban, mencari jejak. Tidak ada yang mencurigakan di sana. Lalu aku mencoba membuka aplikasi pesan instan yang jarang dia gunakan, yang biasanya hanya untuk grup keluarga atau pekerjaan. Dan di sana, di antara obrolan-obrolan lama, ada satu nama yang menarik perhatianku, Maya. Obrolan itu tidak banyak, hanya beberapa pesan singkat, tapi cukup untuk membuatku merasakan lonjakan adrenalin. Pesan-pesan itu sangat singkat. Beberapa di antaranya berisi koordinat lokasi dan waktu pertemuan. Ada juga beberapa pesan yang berisi kalimat seperti, "Sudah aman?" atau "Hati-hati di jalan." Tidak ada kata-kata mesra, tidak ada emoji hati, tapi entah mengapa, setiap kata itu terasa seperti pisau yang mengiris hatiku. Ini bukan obrolan biasa antara rekan kerja atau teman. Ada sesuatu yang disembunyikan di balik pesan-pesan singkat itu. Aku mencari nama, Maya, di media sosial. Butuh waktu, tapi akhirnya aku menemukannya. Profilnya terbuka, dan aku bisa melihat beberapa fotonya. Wanita muda, sekitar awal 20-an, dengan rambut coklat terang yang persis sama dengan helai rambut yang kutemukan di motor Rizky. Wajahnya cantik, dengan senyum yang ceria, dan gaya berpakaian yang modern. Sangat berbeda denganku yang selalu mengenakan hijab dan pakaian sederhana. Dunia seolah runtuh di sekelilingku. Kakiku lemas, tanganku gemetar hebat, dan air mata yang selama ini kutahan akhirnya tumpah ruah. Ini dia. Ini wanita itu. Maya. Namanya, wajahnya, kini nyata di hadapanku. Rasa sakit karena dikhianati begitu dalam, begitu menusuk, hingga rasanya sulit bernapas.
Aku memeluk laptop itu erat-erat, seolah ingin menghancurkan kenyataan pahit yang terpampang di layarnya. Aku menangis sejadi-jadinya, tanpa suara, agar Rizky yang sedang tidur di kamar sebelah tidak terbangun. Setiap tetes air mata adalah campuran dari kekecewaan, kemarahan, dan kesedihan yang tak terhingga. 10 tahun pernikahan, kesetiaan yang kubanggakan, kini hancur berkeping-keping di hadapan mataku. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa Rizky melakukan ini padaku? Pikiranku berputar-putar. Mengapa dia? Mengapa wanita muda itu? Apa kekuranganku? Apakah aku tidak cukup baik? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantam, membuat hatiku semakin remuk. Aku melihat diriku di cermin, wanita berhijab dengan wajah lelah, dibandingkan dengan Maya yang tampak begitu segar dan penuh semangat. Perbandingan itu semakin menyakitiku. Aku mencoba menghubungi Fatimah, tapi tanganku terlalu gemetar untuk mengetik. Aku hanya bisa menangis, membiarkan semua emosi itu keluar. Aku merasa begitu sendirian, meskipun aku tahu ada Allah yang selalu bersamaku. Aku mencoba beristighfar, memohon kekuatan, memohon kesabaran. Tapi rasa sakit itu begitu kuat, hingga sulit bagiku untuk fokus. Aku menghapus jejakku di laptop Rizky, menutup kembali semua tab yang kubuka, dan mengembalikannya ke tempat semula. Aku tidak ingin dia tahu bahwa aku sudah tahu. Aku ingin dia merasakan kejutan yang sama seperti yang kurasakan saat ini, saat kebenaran itu terungkap. Aku ingin dia melihat betapa sakitnya aku, betapa hancurnya hatiku. Sepanjang malam itu, aku tidak bisa memejamkan mata. Setiap kali aku mencoba, wajah Maya dan senyumnya muncul di benakku, bergantian dengan wajah Rizky yang tampak gelisah. Aku membayangkan mereka berdua, di kontrakan itu, melakukan hal-hal yang tidak seharusnya. Imajinasi itu semakin menyiksaku, membuatku mual. Aku tahu aku tidak bisa lagi menunda. Aku harus menghadapi ini. Aku harus datang ke kontrakan itu. Aku harus melihat dengan mata kepalaku sendiri, apa yang sebenarnya terjadi di sana. Aku harus mendengar langsung dari mulut mereka, penjelasan apa yang bisa mereka berikan. Aku harus mendapatkan penutup, agar aku bisa memutuskan langkah selanjutnya. Rasa takut bercampur dengan kemarahan. Aku takut dengan apa yang akan kutemukan. Aku takut dengan konsekuensi dari tindakanku. Tapi aku juga marah. Marah karena dikhianati, marah karena dibohongi, marah karena kepercayaanku diinjak-injak. Kemarahan itu memberiku kekuatan untuk berdiri tegak dan menghadapi kenyataan. Aku mulai merencanakan. Kapan aku akan pergi? Bagaimana aku akan sampai di sana? Aku harus melakukannya dengan hati-hati, tanpa sepengetahuan Rizky. Aku tidak ingin dia menghindar atau menyembunyikan sesuatu lagi. Aku ingin menangkap mereka basah, di tempat kejadian, agar tidak ada lagi ruang untuk kebohongan. Meskipun hatiku hancur, aku merasa ada api kecil yang menyala di dalam diriku. Api keberanian, api tekad. Aku tidak akan membiarkan diriku menjadi korban yang pasrah. Aku akan mencari kebenaran, dan aku akan menghadapi konsekuensinya, apapun itu. Aku akan berjuang demi harga diriku, demi keadilan untuk hatiku yang terluka. Aku tahu, setelah ini, hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Mungkin akan ada perpisahan, mungkin akan ada pertengkaran hebat. Tapi aku siap. Aku harus siap. Karena hidup dalam kebohongan jauh lebih menyakitkan daripada menghadapi kebenaran yang pahit. Aku hanya bisa berdoa, semoga Allah memberiku kekuatan untuk melewati semua ini. Malam itu, setelah Rizky terlelap, aku kembali membuka laptopnya. Kali ini, aku mencari alamat kontrakan yang dimaksud Fatimah. Dengan bermodalkan koordinat yang sempat kulihat di obrolan Rizky dan Maya, aku mencoba mencarinya di peta daring. Jantungku berdebar kencang saat kursor peta menunjukkan sebuah titik di pinggir kota kecamatan, tak jauh dari pabrik tempat Rizky bekerja. Sebuah kontrakan kecil,
tersembunyi di antara gang-gang sempit. Aku mencatat alamat itu di sebuah kertas kecil, menyimpannya di balik lipatan mukenaku. Aku tahu, besok aku harus pergi ke sana. Aku harus melihat dengan mata kepalaku sendiri. Aku tidak bisa lagi menunda. Rasa sakit dan penasaran bercampur aduk, menciptakan gelombang emosi yang tak tertahankan di dalam diriku. Aku harus tahu. Keesokan harinya, aku berpura-pura ingin mengunjungi bibiku yang tinggal di kota kecamatan. Rizky tidak curiga. Dia hanya berpesan agar aku hati-hati di jalan. Aku mengangguk, mencoba tersenyum sealami mungkin, padahal hatiku terasa seperti diremas-remas. Aku mengenakan pakaian terbaikku, gamis panjang berwarna gelap dan hijab syari yang menutupi dada. Aku ingin terlihat tenang dan berwibawa, meskipun di dalam, jiwaku bergejolak hebat. Aku berangkat dengan angkutan umum, sengaja tidak membawa motor agar Rizky tidak curiga jika aku terlambat pulang. Sepanjang perjalanan, aku terus membaca doa, memohon kekuatan dan perlindungan. Aku membayangkan skenario terburuk, membayangkan mereka berdua di sana, dan bagaimana aku akan bereaksi. Aku mencoba mempersiapkan diri secara mental, meskipun aku tahu, tidak ada persiapan yang cukup untuk menghadapi pengkhianatan. Setelah turun dari angkutan umum, aku berjalan kaki menyusuri gang-gang sempit, mengikuti petunjuk peta yang sudah kuhafal. Udara siang itu terasa panas, namun aku tidak merasakannya. Pikiranku hanya terfokus pada satu tujuan, kontrakan itu. Setiap langkah terasa berat, seolah kakiku menolak untuk melanjutkan perjalanan. Namun, dorongan untuk mengetahui kebenaran lebih besar dari rasa takutku. Akhirnya, aku sampai di depan sebuah kontrakan kecil yang tampak usang. Cat dindingnya sudah mengelupas, dan halamannya ditumbuhi rumput liar. Ada beberapa pasang sandal di teras, dan yang paling membuatku terkejut, ada sepatu kerja Rizky di antara sandal-sandal itu. Jantungku serasa berhenti berdetak. Ini dia. Ini tempatnya. Aku bersembunyi di balik pohon mangga besar di seberang jalan, mengamati kontrakan itu dari kejauhan. Aku melihat jendela yang sedikit terbuka, dan samar-samar kudengar suara tawa seorang wanita. Tawa itu, tawa yang bukan milikku, membuat dadaku sesak. Aku ingin berteriak, ingin menangis, tapi aku menahannya. Aku harus kuat. Aku harus melihat. Tak lama kemudian, pintu kontrakan itu terbuka. Dan di sana, berdiri Rizky, suamiku, dengan senyum di wajahnya yang sudah lama tidak kulihat. Di sampingnya, berdiri seorang wanita muda. Maya. Rambut coklat terang itu, wajah cantik itu, kini nyata di hadapanku. Mereka tampak akrab, tertawa bersama, seolah tidak ada beban di dunia ini. Duniaku benar-benar hancur berkeping-keping. Pemandangan itu seperti pukulan telak di ulu hatiku. Semua keraguan, semua kecurigaan, kini terjawab sudah. Rizky, suamiku, benar-benar berselingkuh. Air mata mengalir deras di pipiku, namun aku tidak mengeluarkan suara. Aku hanya berdiri di sana, membeku, menyaksikan pemandangan yang paling menyakitkan dalam hidupku. Aku melihat mereka berdua masuk kembali ke dalam kontrakan, pintu tertutup rapat. Aku masih berdiri di tempat yang sama, terpaku, tidak bisa bergerak. Rasanya seperti ada tangan tak terlihat yang mencekik leherku, membuatku sulit bernapas. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Haruskah aku langsung mendobrak pintu dan melabrak mereka? Atau haruskah aku pergi saja, membawa luka ini sendirian? Pikiranku kalut. Aku merasa sangat bodoh, sangat naif, karena telah mempercayai Rizky sepenuhnya. Aku merasa dikhianati, dihina, dan direndahkan. Bagaimana bisa dia melakukan ini padaku? Pada kami? Pada pernikahan kami yang suci? Semua kenangan indah kami terasa seperti kebohongan besar yang menyakitkan. Aku ingin lari sejauh mungkin dari tempat ini, dari kenyataan pahit ini. Tapi kakiku terasa terpaku di tanah.
Aku tidak bisa bergerak. Aku hanya bisa berdiri di sana, menyaksikan kontrakan itu, yang kini menjadi simbol pengkhianatan terbesar dalam hidupku. Aku merasa kosong, hampa, seolah semua kebahagiaan telah direnggut dariku. Aku memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan kembali sisa-sisa kekuatanku. Aku tidak boleh hancur. Aku tidak boleh menyerah. Aku harus menghadapi ini. Aku harus menunjukkan pada mereka bahwa aku tidak selemah yang mereka kira. Aku harus mendapatkan keadilan untuk hatiku yang terluka. Aku membuka mataku, menatap kontrakan itu dengan tatapan kosong. Air mataku sudah mengering, digantikan oleh rasa perih yang membakar. Aku tahu, aku harus kembali lagi ke sini. Aku harus menghadapi mereka, bukan dengan amarah yang membabi buta, tapi dengan ketenangan dan wibawa. Aku ingin mereka melihat bahwa aku, Rania, tidak akan diam saja. Aku berbalik, melangkah pergi dari tempat itu. Setiap langkah terasa berat, seolah membawa beban ribuan ton. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi aku tahu, ini adalah awal dari babak baru dalam hidupku. Babak yang penuh dengan tantangan, babak yang akan menguji kekuatan dan kesabaranku. Aku hanya bisa berharap, semoga aku bisa melewatinya dengan kepala tegak. Malam itu, setelah kembali dari kontrakan, aku tidak bisa tidur. Pemandangan Rizky dan Maya yang tertawa bersama di depan pintu kontrakan itu terus berputar-putar di benakku, seperti film horor yang tak berkesudahan. Hatiku terasa sakit, perih, dan hancur berkeping-keping. Aku mencoba berdoa, memohon ketenangan, tapi air mata terus mengalir tanpa henti. Aku tahu, aku tidak bisa lagi menunda. Aku harus menghadapi mereka. Aku harus datang ke kontrakan itu, bukan lagi sebagai pengamat yang bersembunyi, tapi sebagai istri yang menuntut kebenaran. Aku ingin mereka melihatku, melihat betapa hancurnya aku, dan melihat betapa tegarnya aku di hadapan pengkhianatan mereka. Tekad itu mengeras di dalam diriku, mengalahkan rasa takut dan sakit hati. Keesokan harinya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Aku menyiapkan sarapan untuk Rizky seperti biasa, berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Senyumku terasa hambar, tapi dia tidak menyadarinya. Dia makan dengan lahap, lalu pamit berangkat kerja. Aku mengangguk, menatap punggungnya yang menjauh, dan merasakan gelombang emosi yang tak bisa kuartikan. Ini adalah hari penentuan. Aku menghabiskan pagi itu dengan membersihkan rumah, mencoba mengalihkan pikiranku dari apa yang akan terjadi. Namun, setiap sudut rumah, setiap barang yang kami miliki, seolah mengingatkanku pada Rizky, pada janji-janji yang kini terasa kosong. Aku mencoba menguatkan diri, meyakinkan diriku bahwa aku pantas mendapatkan kebenaran, pantas mendapatkan keadilan. Sekitar pukul 2 siang, setelah sholat zuhur dan memastikan semua pekerjaan rumah selesai, aku mulai bersiap. Aku memilih gamis berwarna krem yang lembut, dan hijab syari berwarna senada. Aku ingin terlihat tenang dan anggun, meskipun hatiku bergejolak hebat. Aku tidak ingin terlihat seperti wanita yang hancur, meskipun aku memang hancur. Aku ingin menunjukkan pada mereka bahwa aku memiliki harga diri. Aku berdiri di depan cermin, menatap pantulan diriku. Wajahku tampak pucat, dengan mata yang sedikit bengkak karena kurang tidur. Aku mencoba tersenyum, tapi senyum itu terasa pahit. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan detak jantungku yang berpacu kencang. Ya Allah, kuatkan hamba MU ini, bisikku, memohon pertolongan. Aku membawa tas kecil berisi dompet dan ponsel. Tidak ada yang lain. Aku tidak ingin membawa senjata apapun, tidak ingin ada drama yang tidak perlu. Aku hanya ingin kebenaran. Aku ingin mendengar langsung dari mulut mereka, mengapa mereka melakukan ini padaku. Aku ingin melihat penyesalan di wajah mereka, jika memang ada. Aku berjalan kaki menuju halte angkutan umum. Sepanjang jalan,
Aku terus membaca doa, memohon agar langkahku dimudahkan, agar hatiku ditenangkan. Aku membayangkan kembali adegan di kontrakan itu, dan mencoba mempersiapkan diri untuk apapun yang akan terjadi. Aku tidak tahu apa yang akan kukatakan, atau bagaimana aku akan bereaksi. Aku hanya akan mengikuti naluriku. Perjalanan dengan angkutan umum terasa sangat panjang. Setiap tikungan, setiap lampu merah, seolah memperlambat langkahku menuju kebenaran. Aku melihat keluar jendela, menatap pemandangan kota yang ramai, tapi pikiranku jauh melayang. Aku memikirkan Rizky, memikirkan Maya, dan memikirkan nasib pernikahan kami. Apakah ini akhirnya? Apakah ini akhir dari semua yang telah kami bangun bersama? Akhirnya, aku sampai di dekat kontrakan itu. Aku turun dari angkutan umum, dan berjalan kaki menyusuri gang sempit yang kemarin kulewati. Setiap langkah terasa semakin berat, seolah ada beban ribuan ton yang menekan pundakku. Jantungku berdebar kencang, berpacu seperti kuda liar. Tanganku terasa dingin dan berkeringat. Aku melihat kontrakan itu di kejauhan. Pintu depannya tertutup rapat. Tidak ada suara, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Apakah mereka ada di dalam? Atau apakah aku datang di waktu yang salah? Rasa cemas kembali menyergapku. Aku tidak ingin semua usahaku sia-sia. Aku ingin menghadapi mereka sekarang. Aku berhenti sejenak di depan pintu kontrakan. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Aku memejamkan mata, membayangkan wajah Rizky, wajah suamiku yang dulu kucintai sepenuh hati. Dan kini, wajah itu telah berubah menjadi wajah seorang pengkhianat. Rasa sakit itu kembali menusuk. Tapi aku menahannya. Aku membuka mataku, menatap pintu di hadapanku. Ini dia. Ini saatnya. Aku mengangkat tanganku, dan dengan sedikit gemetar, aku mengetuk pintu itu. Ketukan pertama terasa seperti guntur di telingaku. Ketukan kedua, lebih keras. Dan ketukan ketiga, dengan seluruh kekuatan yang kumiliki. Aku menunggu. Detik-detik itu terasa seperti keabadian. Aku mendengar suara langkah kaki dari dalam, lalu suara gerendel pintu yang dibuka. Jantungku berdebar semakin kencang, seolah ingin melompat keluar dari dadaku. Aku mempersiapkan diriku untuk apapun yang akan kulihat, apapun yang akan kudengar. Aku siap. Aku harus siap. Pintu itu terbuka perlahan, menampakkan sosok Rizky yang berdiri di ambang pintu. Wajahnya terlihat terkejut, matanya membelalak lebar saat melihatku berdiri di hadapannya. Di belakangnya, samar-samar kulihat sosok wanita muda itu, Maya, yang juga tampak terkejut. Udara di sekitar kami terasa membeku, dan waktu seolah berhenti berputar. Pintu kontrakan itu terbuka sepenuhnya, menampakkan Rizky yang berdiri terpaku di ambang pintu. Wajahnya, yang biasanya selalu menunjukkan senyum hangat padaku, kini pucat pasi, matanya membelalak lebar, dan bibirnya sedikit terbuka seolah ingin mengatakan sesuatu namun tak ada suara yang keluar. Di belakangnya, berdiri Maya, wanita muda dengan rambut coklat terang yang selama ini menghantui pikiranku. Dia juga tampak terkejut. Tangannya refleks menutupi mulutnya, dan matanya menatapku dengan campuran rasa takut dan bersalah. Udara di antara kami terasa begitu dingin, seolah semua oksigen telah lenyap. Suasana menjadi hening, mencekam, hanya terdengar detak jantungku yang berpacu kencang. Aku berdiri tegak di hadapan mereka, mengenakan gamis krem dan hijab syari yang menutupi seluruh tubuhku. Aku tidak berteriak, tidak menangis, tidak melontarkan satupun kata makian. Aku hanya menatap mereka, satu persatu, dengan tatapan yang tenang namun menusuk. Rizky mencoba melangkah maju, seolah ingin menjelaskan sesuatu, tapi kakinya terasa kaku. Dia hanya bisa menatapku, tatapan matanya penuh dengan kepanikan dan penyesalan. Aku bisa melihat keringat dingin mulai membasahi dahinya. Dia terlihat seperti anak kecil yang tertangkap basah melakukan kesalahan besar. Aku tidak berkedip,
terus menatapnya, membiarkan tatapan mataku menyampaikan semua rasa sakit dan kekecewaan yang kurasakan. Maya, di belakang Rizky, mencoba bersembunyi. Dia menundukkan kepalanya, tidak berani menatap mataku. Tangannya masih menutupi mulutnya, seolah ingin menahan napas. Aku bisa melihat bahunya sedikit bergetar. Dia mungkin membayangkan aku akan melabraknya dengan amarah, tapi aku tidak melakukan itu. Keheningan yang kubawa justru lebih menakutkan bagi mereka. Aku melangkah maju, satu langkah, lalu satu langkah lagi, memasuki ambang pintu kontrakan itu. Rizky mundur secara refleks, memberi ruang bagiku untuk masuk. Aku tidak mengalihkan pandanganku dari mereka. Aku ingin mereka merasakan setiap detik ketegangan ini, setiap detik keheningan yang memekakan telinga. Aku ingin mereka tahu bahwa aku ada di sini, dan aku tahu segalanya. Aku berhenti di tengah ruangan kecil itu. Ruangan itu sederhana. Hanya ada sebuah meja kecil, beberapa kursi, dan sebuah kasur di sudut. Tidak ada tanda-tanda kemewahan, tidak ada tanda-tanda kehidupan yang glamor. Hanya kesederhanaan yang ironis, mengingat betapa rumitnya situasi ini. Aku memindai seluruh ruangan, lalu kembali menatap Rizky dan Maya. "Mas Rizky," ucapku, suaraku pelan namun jelas, memecah keheningan yang panjang. "Maya." Aku menyebut nama mereka satu persatu, seolah ingin memastikan bahwa mereka mendengar suaraku, bahwa mereka menyadari kehadiranku. Kedua orang itu terlonjak kaget mendengar suaraku. Mereka masih membisu, tidak ada yang berani menjawab. Rizky menundukkan kepalanya, tidak sanggup menatap mataku. Maya semakin menempel pada dinding, seolah ingin menghilang di telan bumi. Aku bisa merasakan aura ketakutan dan rasa bersalah yang kuat terpancar dari keduanya. Mereka seperti patung, membeku dalam posisi masing-masing, tidak berani bergerak. Aku menghela napas panjang. Bukan napas kemarahan, tapi napas kekecewaan yang mendalam. "Jadi, ini yang Mas lakukan di belakangku?" tanyaku, suaraku masih tenang, tapi ada nada getir yang tak bisa kusembunyikan. "Ini yang Mas sembunyikan selama ini?" Rizky mengangkat kepalanya sedikit, matanya yang merah menatapku dengan tatapan memohon. Dia membuka mulutnya, mencoba berbicara, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya, seolah ingin menyangkal, tapi tubuhnya justru mengkhianatinya. Maya masih membisu, menundukkan kepala. Aku menatapnya. "Kau tahu dia sudah menikah, kan?" tanyaku padanya. Dia tidak menjawab, hanya mengangguk pelan, nyaris tak terlihat. Aku bisa melihat air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Keheningan yang lebih berat dari sebelumnya. Aku membiarkan keheningan itu berbicara, membiarkan mereka merasakan beban dari kebohongan dan pengkhianatan yang telah mereka lakukan. Aku tidak perlu berteriak, tidak perlu melabrak. Kehadiranku, ketenanganku, dan tatapan mataku yang menusuk, sudah cukup untuk membuat mereka membisu. Aku tahu, di balik keheningan ini, ada banyak hal yang harus diungkap. Ada banyak kebenaran yang harus ku ketahui. Tapi untuk saat ini, keheningan ini adalah senjataku. Senjata yang lebih ampuh dari 1000 kata. Senjata yang membuat mereka tak berdaya, terperangkap dalam rasa bersalah mereka sendiri. Aku menunggu. Menunggu siapa yang akan memecah keheningan ini, siapa yang akan berani berbicara lebih dulu. Aku tahu, apapun yang akan mereka katakan, itu tidak akan mengubah fakta bahwa mereka telah menyakitiku. Tapi aku harus mendengarnya. Aku harus tahu seluruh kebenarannya. Keheningan yang mencekam itu terasa begitu panjang, seolah waktu berhenti berputar. Aku tetap berdiri tegak, menatap Rizky dan Maya yang masih membisu, terperangkap dalam rasa bersalah mereka. Aku tidak berteriak, tidak marah, hanya menatap mereka dengan tatapan yang tenang namun menusuk. Akhirnya, Rizky memberanikan diri. "Rania, aku bisa jelaskan.
Suaranya serak, nyaris tak terdengar. Dia mencoba melangkah mendekat, tapi aku mengangkat tanganku, menghentikannya. Aku tidak ingin dia menyentuhku. Aku ingin dia berbicara, menjelaskan, tanpa ada sentuhan fisik yang bisa mengalihkan fokus dari kebenaran. "Jelaskan apa, Mas?" tanyaku, suaraku datar, tanpa emosi. "Jelaskan mengapa Mas ada di sini dengan wanita ini? Jelaskan mengapa Mas berbohong padaku selama ini." Rizky menundukkan kepalanya lagi, menghela napas panjang. Ini tidak seperti yang kamu kira, sayang," katanya, mencoba meyakinkanku. Aku tidak berselingkuh." Aku tersenyum pahit. "Tidak berselingkuh? Lalu apa ini, Mas? Rambut di motormu? Parfum wanita? Struk pembalut? Dan sekarang, aku menemukanmu di sini, di kontrakan ini, berdua dengan wanita ini. Apalagi yang harus kupercaya?" Suaraku sedikit meninggi, tak bisa lagi menahan kekecewaan. Maya, yang tadinya menunduk, kini mengangkat kepalanya. Air mata mengalir di pipinya. "Kak Rania, tolong, jangan salah paham," katanya dengan suara bergetar. Saya bukan siapa-siapa Mas Rizky." Aku menatapnya tajam. "Lalu kenapa kau ada di sini dengannya? Kenapa kalian berdua bersembunyi?" desakku. Sebelum Maya sempat menjawab, pintu kamar di sudut ruangan itu terbuka perlahan. Dari balik pintu, muncul seorang wanita tua dengan wajah pucat dan tubuh kurus, terbatuk-batuk lemah. Dia tampak sangat sakit. Di belakangnya, seorang anak kecil berusia sekitar 5 tahun mengintip dengan mata polos, memegang erat ujung kain neneknya. Aku terkejut. Pemandangan itu sama sekali tidak kuduga. Wanita tua itu menatapku dengan tatapan sendu, lalu menatap Rizky dan Maya bergantian. Rizky langsung menghampiri wanita tua itu, membantunya duduk di kursi. "Ibu, kenapa bangun?" tanyanya dengan nada khawatir. "Ibu?" Jantungku berdesir. "Ibu siapa?" "Ibu Rizky sudah meninggal beberapa tahun yang lalu." "Dan siapa anak kecil itu?" Pikiranku kalut, mencoba mencerna pemandangan di hadapanku. "Rania, ini Bibi Sumi," kata Rizky, menunjuk wanita tua itu. "Dan ini Raka, anaknya Maya." Aku menatap Bibi Sumi dan Raka, lalu kembali menatap Rizky dan Maya. Kebingungan melanda diriku. Apa hubungannya mereka semua? Ini sama sekali tidak sesuai dengan skenario perselingkuhan yang kubayangkan. Rizky menarik napas dalam-dalam, seolah mengumpulkan seluruh keberaniannya. "Rania, aku tahu ini sulit dipercaya. Tapi Maya ini, dia adalah sepupuku. Anak dari Bibi Sumi, adik kandung almarhumah ibuku." Duniaku seolah berputar. Sepupu? Adik kandung ibunya? Kenapa aku tidak pernah tahu? Rizky tidak pernah bercerita tentang Bibi Sumi atau Maya. "Bibi Sumi sudah lama sakit-sakitan, Rania," lanjut Rizky, suaranya penuh kesedihan. "Dia menderita penyakit paru-paru kronis. Maya ini, dia sendirian merawat ibunya dan adiknya Raka. Suaminya sudah meninggal setahun yang lalu karena kecelakaan. Mereka tidak punya siapa-siapa lagi di kota ini." Maya mengangguk, air mata kembali mengalir di pipinya. Saya terpaksa merantau ke kota ini, Kak Rania. Mencari pekerjaan agar bisa mengobati ibu dan menghidupi Raka. Tapi pekerjaan saya tidak tetap, dan biaya pengobatan ibu sangat mahal." Rizky melanjutkan, "Aku tidak sengaja bertemu Maya di pasar beberapa bulan yang lalu. Dia terlihat sangat kurus dan putus asa. Setelah aku tahu kondisinya, aku tidak tega, Rania. Aku merasa bertanggung jawab sebagai satu-satunya kerabat dekat yang mereka punya di sini." "Jadi, Mas menyewa kontrakan ini untuk mereka?" tanyaku, suaraku masih penuh keraguan. Rizky mengangguk. "Ya, Rania. Aku menyewa kontrakan ini agar mereka punya tempat tinggal yang layak.
Aku juga membantu biaya pengobatan Bibi Sumi dan kebutuhan sehari-hari Maya dan Raka. Aku tidak ingin membebanimu, sayang. Aku tahu kamu pasti akan khawatir dan terbebani jika aku menceritakan semua ini. Aku juga tidak ingin kamu tahu tentang masalah keluarga ini, Rania, karena aku takut kamu akan terbebani dengan masalah keuangan kami. Rizky menambahkan, aku tidak ingin kamu ikut menderita. Aku hanya ingin melindungimu. Aku terdiam, mencerna semua informasi yang baru saja kudengar. Rasa sakit karena pengkhianatan perlahan-lahan digantikan oleh rasa terkejut, lalu rasa bersalah. Aku telah menuduh suamiku berselingkuh, padahal dia sedang melakukan kebaikan, membantu keluarganya yang kesusahan. Maya menatapku dengan tatapan memohon. Kak Rania, saya bersumpah, tidak ada hubungan apa-apa antara saya dan Mas Rizky selain hubungan saudara. Dia hanya membantu kami. Dia pria yang sangat baik. Aku melihat Bibi Sumi yang terbaring lemah di kursi, dan Raka yang polos menatapku. Semua ini adalah rahasia yang disimpan Rizky untuk melindungiku, untuk menjaga perasaanku. Tapi justru rahasia itu yang menyakitiku. Rizky mendekatiku, menatap mataku dengan tatapan penuh penyesalan. Maafkan aku, sayang. Maafkan aku karena tidak jujur padamu. Maafkan aku karena membuatmu salah paham. Aku hanya tidak tahu bagaimana cara memberitahumu. Aku takut kamu akan marah, atau kecewa, atau merasa terbebani. Air mata kembali mengalir di pipiku, tapi kali ini bukan air mata kekecewaan, melainkan air mata kelegaan dan kebingungan. Rahasia yang terkuak ini begitu menyakitkan, bukan karena perselingkuhan, tapi karena kebohongan yang dilandasi niat baik. Aku tidak tahu harus merasakan apa. Setelah pengakuan Rizky, suasana di kontrakan itu berubah. Keheningan yang tadinya mencekam kini dipenuhi dengan suara tangis Maya yang tertahan, batuk-batuk lemah Bibi Sumi, dan isakan kecil Raka yang mungkin ketakutan melihat kami semua. Aku masih berdiri di sana, mencoba mencerna semua kebenaran yang baru saja terkuak. Rasa marahku perlahan-lahan mereda, digantikan oleh gelombang kebingungan, rasa bersalah, dan sebuah jenis rasa sakit yang berbeda. Jadi selama ini, Mas menyembunyikan semua ini dariku? Tanyaku, suaraku masih bergetar. Mengapa, Mas? Mengapa tidak cerita padaku? Aku istrimu, Mas. Aku berhak tahu. Rizky menundukkan kepalanya. Aku tahu, sayang. Aku tahu aku salah. Aku minta maaf. Aku tidak ingin kamu khawatir. Bibi Sumi ini adik kandung ibuku, satu-satunya yang tersisa dari keluarga ibu. Aku merasa punya tanggung jawab besar. Kondisi mereka sangat memprihatinkan. Rania. Maya bahkan sempat ingin menjual ginjalnya untuk biaya pengobatan ibunya. Mendengar itu, aku terkesiap. Menjual ginjal? Betapa putus asanya mereka. Aku menatap Maya, yang kini menyeka air matanya dengan punggung tangan. Wajahnya yang pucat dan tubuhnya yang kurus memang menunjukkan betapa berat beban hidup yang ia pikul. Aku merasa iba, namun rasa sakit karena dibohongi masih mengganjal di hatiku. Aku takut kamu akan menolak, Rania. Aku takut kamu akan keberatan jika aku membantu mereka. Aku tahu kondisi keuangan kita juga tidak berlebihan. Lanjut Rizky, suaranya penuh penyesalan. Aku juga takut kamu akan merasa terbebani dengan masalah keluarga besar ini. Aku hanya ingin melindungimu dari semua beban ini. Tapi dengan menyembunyikannya, Mas justru menyakitiku lebih dalam. Kataku, air mata kembali mengalir. Aku mengira Mas berselingkuh. Mas tahu betapa hancurnya perasaanku? Aku tidak bisa tidur, tidak bisa makan. Aku merasa dikhianati, Mas. Rizky mengangkat kepalanya, matanya merah dan berkaca-kaca. Aku tahu, sayang. Aku tahu. Dan aku menyesal. Aku sangat menyesal. Aku tidak bermaksud menyakitimu.
Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku terjebak dalam situasi yang sulit. Maya mendekatiku, lalu berlutut di hadapanku. Kak Rania, saya minta maaf. Saya tahu saya salah karena tidak berterus terang. Tapi Mas Rizky benar-benar hanya membantu kami. Dia tidak pernah melakukan hal yang tidak pantas. Dia selalu menjaga jarak, selalu mengingatkan saya untuk menjaga diri. Dia hanya datang untuk memberikan uang, atau mengantar Bibi Sumi ke rumah sakit. Aku menatap Maya yang berlutut di hadapanku, air matanya membasahi pipinya. Aku melihat ketulusan di matanya, dan rasa putus asa yang mendalam. Aku melihat Bibi Sumi yang terbatuk-batuk, dan Raka yang memeluk ibunya erat-erat. Hati kecilku mulai luluh. Lalu, rambut coklat itu, parfum itu, struk pembalut itu, tanyaku, mencoba mencari kejelasan. Rambut itu mungkin milik saya, Kak Rania, jawab Maya. Saya sering naik motor Mas Rizky saat mengantar ibu ke rumah sakit. Parfum itu, mungkin saya tidak sengaja menyentuh kemeja Mas Rizky saat dia membantu ibu. Dan pembalut itu memang untuk saya, Kak. Saya malu meminta Mas Rizky membelikannya. Tapi ibu sedang sakit keras dan saya tidak bisa meninggalkan ibu sendirian. Semua potongan teka-teki itu kini mulai menyatu. Semua tanda-tanda yang selama ini membuatku curiga, kini memiliki penjelasan yang masuk akal. Penjelasan yang menyakitkan, bukan karena pengkhianatan cinta, tapi karena pengkhianatan kepercayaan. Rizky telah berbohong padaku, demi kebaikan, tapi kebohongan itu tetaplah kebohongan. Aku menghela napas panjang. Rasa sakit itu masih ada, rasa sakit karena dibohongi. Tapi kini ada rasa iba yang kuat untuk Maya dan Bibi Sumi. Mereka adalah keluarga Rizky, dan mereka sedang dalam kesulitan besar. Bagaimana mungkin aku bisa mengabaikan mereka? Rizky mendekatiku, menatap mataku dengan tatapan memohon. Rania, aku tahu aku tidak pantas dimaafkan. Tapi tolong, beri aku kesempatan untuk menjelaskan semuanya dengan jujur. Aku tidak ingin ada rahasia lagi di antara kita. Aku ingin kita menghadapi ini bersama. Aku menatap tangannya yang menggenggam erat tanganku. Tangannya yang dulu selalu memberiku kekuatan, kini terasa gemetar. Aku melihat ketulusan di matanya, penyesalan yang mendalam. Aku tahu, Rizky bukan pria jahat. Dia hanya pria yang terjebak dalam situasi yang sulit, dan memilih jalan yang salah untuk melindungiku. Aku mengangguk pelan. Duduklah, Mas. Ceritakan semuanya dari awal. Aku ingin tahu setiap detailnya. Rizky menghela napas lega, lalu menarikku untuk duduk di salah satu kursi. Maya dan Bibi Sumi juga duduk di kursi lain, menatap kami dengan tatapan penuh harap. Aku tahu, ini akan menjadi percakapan yang panjang dan menyakitkan. Tapi ini adalah langkah pertama menuju penyembuhan, menuju pemahaman, dan mungkin, menuju lembaran baru dalam hidup kami. Setelah Rizky menceritakan seluruh kronologi pertemuannya dengan Maya, kondisi Bibi Sumi, dan bagaimana ia berusaha membantu mereka secara diam-diam, suasana di kontrakan itu berubah menjadi lebih tenang, meskipun masih diselimuti kesedihan. Aku mendengarkan setiap kata dengan saksama, sesekali menyela dengan pertanyaan untuk memastikan aku memahami setiap detailnya. Air mataku sudah mengering, digantikan oleh rasa lelah yang mendalam. Jadi, Mas melakukan semua ini sendirian? Tanpa memberitahuku sama sekali? Tanyaku, suaraku terdengar lebih pelan. Rizky mengangguk. Ya, sayang. Aku tahu aku salah. Aku hanya tidak ingin membebanimu. Aku tahu kamu pasti akan khawatir. Dan aku tidak ingin kamu ikut pusing memikirkan masalah ini. Aku juga takut kamu akan merasa terbebani dengan masalah keuangan mereka. Tapi justru dengan menyembunyikannya, Mas membuatku lebih menderita. Kataku, menatapnya. Aku merasa dikhianati, Mas. Kepercayaanku hancur. Aku mengira Mas berselingkuh. Mas tahu betapa sakitnya itu.
Rizky menundukkan kepalanya. Aku tahu, sayang. Aku tahu. Aku tidak akan pernah bisa menebus rasa sakit yang kusebabkan padamu. Aku minta maaf, Rania. Aku sungguh-sungguh minta maaf. Maya, yang duduk di samping Bibi Sumi, ikut berbicara. Kak Rania, saya juga minta maaf. Saya tahu saya salah karena tidak berterus terang. Tapi Mas Rizky selalu melarang saya untuk memberitahu Kak Rania. Dia bilang, dia tidak ingin Kak Rania ikut campur dalam masalah ini. Aku menatap Maya. Kenapa kalian tidak datang saja ke rumah? Kenapa harus bersembunyi di sini? Saya malu, Kak Rania, jawab Maya, suaranya pelan. Saya tidak ingin merepotkan kalian. Saya tahu Mas Rizky sudah punya keluarga sendiri. Saya tidak ingin menjadi beban. Aku menghela napas panjang. Pikiranku kalut. Di satu sisi, aku merasa sangat sakit hati karena kebohongan Rizky. Kepercayaan yang telah kubangun selama 10 tahun hancur dalam sekejap. Sulit bagiku untuk menerima bahwa suamiku bisa menyembunyikan rahasia sebesar ini dariku. Namun, di sisi lain, aku melihat kondisi Bibi Sumi yang parah, dan Maya yang terlihat sangat putus asa. Mereka adalah keluarga Rizky, dan mereka benar-benar membutuhkan bantuan. Aku tahu, Rizky melakukan ini karena niat baik, karena rasa tanggung jawab sebagai seorang kerabat. Dia hanya salah dalam cara menyampaikannya. Jadi, apa yang akan Mas lakukan sekarang? Tanyaku pada Rizky. Apa rencana Mas untuk Bibi Sumi dan Maya? Rizky menatapku dengan tatapan memohon. Aku tidak tahu, sayang. Aku hanya ingin mereka bisa hidup layak. Aku ingin Bibi Sumi bisa sembuh. Tapi aku tidak bisa melakukan ini sendirian lagi. Aku butuh bantuanmu, Rania. Aku butuh dukunganmu. Pilihan sulit kini ada di tanganku. Haruskah aku memaafkan Rizky dan membantu mereka? Atau haruskah aku menyerah pada rasa sakit hati dan memilih untuk berpisah? Ini bukan hanya tentang Rizky dan aku, tapi juga tentang Bibi Sumi, Maya, dan Raka. Nyawa mereka, masa depan mereka, kini seolah bergantung pada keputusanku. Aku memejamkan mata, mencoba membayangkan hidup tanpanya. Kosong. Hampa. Meskipun dia telah menyakitiku, aku masih mencintainya. Dan aku tahu, dia juga mencintaiku. Kebohongan ini bukan karena dia tidak mencintaiku, tapi karena dia salah langkah dalam mencoba melindungiku. Aku membuka mataku, menatap Rizky. Mas, aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkan Mas secepat ini. Kataku, suaraku bergetar. Rasa sakit ini terlalu dalam. Tapi aku juga tidak bisa mengabaikan mereka. Mereka keluarga Mas, dan mereka sedang dalam kesulitan. Rizky meraih tanganku, menggenggamnya erat. Aku akan melakukan apapun untuk mendapatkan maafmu, sayang. Aku bersumpah, tidak akan ada lagi rahasia di antara kita. Aku akan jujur padamu tentang apapun. Tolong, beri aku kesempatan. Aku melihat ketulusan di matanya. Aku melihat penyesalan yang mendalam. Aku tahu, dia benar-benar ingin memperbaiki semuanya. Aku juga melihat harapan di mata Maya dan Bibi Sumi. Mereka menatapku, seolah hidup mereka bergantung pada keputusanku. Aku menghela napas panjang. Sebagai seorang istri, sebagai seorang muslimah, aku tahu bahwa memaafkan adalah perbuatan mulia. Dan sebagai seorang manusia, aku tidak bisa berpaling dari orang yang membutuhkan bantuan, apalagi mereka adalah keluarga suamiku. Baiklah, Mas, kataku akhirnya, suaraku lebih tegas. Aku akan memaafkan Mas. Tapi ini tidak akan mudah. Kita harus membangun kembali kepercayaan ini dari awal. Dan kita akan membantu mereka. Tapi kali ini, kita akan melakukannya bersama-sama. Tanpa rahasia, tanpa kebohongan. Rizky langsung memelukku erat. Air matanya menetes di bahuku. Terima kasih.
sayang. Terima kasih. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku janji, aku tidak akan mengecewakanmu lagi. Maya dan Bibi Sumi juga ikut menangis, mengucapkan terima kasih berulang kali. Aku tahu, keputusan ini adalah pilihan yang sulit, penuh dengan risiko. Tapi aku percaya, dengan kekuatan Allah, kami bisa melewati semua ini. Dan mungkin, dari badai ini, akan lahir ikatan yang lebih kuat, dan kebahagiaan yang lebih sejati. Keputusan untuk memaafkan Rizky dan membantu Maya serta Bibi Sumi adalah titik balik dalam hidup kami. Kontrakan kecil itu, yang tadinya menjadi saksi bisu pengkhianatan, kini berubah menjadi tempat di mana kami mulai membangun kembali kepercayaan dan ikatan keluarga yang baru. Prosesnya tidak mudah, penuh dengan tantangan, namun kami menghadapinya bersama. Langkah pertama adalah membawa Bibi Sumi ke rumah sakit yang lebih baik di kota besar. Aku dan Rizky patungan untuk biaya pengobatannya. Maya ikut mendampingi, dan Raka kami titipkan sementara di rumah Fatimah. Selama di rumah sakit, aku dan Maya bergantian menjaga Bibi Sumi. Di sanalah, kami mulai mengenal satu sama lain lebih dalam. Maya bercerita tentang kehidupannya yang sulit, tentang perjuangannya merawat ibunya sendirian. Aku mendengarkan dengan hati yang terbuka, dan rasa iba semakin tumbuh di dalam diriku. Hubunganku dengan Rizky juga mulai membaik. Setiap malam, setelah kami kembali dari rumah sakit, kami akan duduk bersama, berbicara dari hati ke hati. Rizky menceritakan semua ketakutannya, semua bebannya, dan bagaimana dia merasa bersalah karena telah menyembunyikan semua itu dariku. Aku juga mengungkapkan semua rasa sakit dan kekecewaanku. Kami menangis bersama, tertawa bersama, dan perlahan-lahan, dinding yang sempat berdiri di antara kami mulai runtuh. Kami sepakat untuk tidak ada lagi rahasia. Rizky berjanji akan selalu jujur padaku, apapun keadaannya. Dan aku berjanji akan selalu mendukungnya, apapun masalah yang kami hadapi. Kami tahu, kepercayaan tidak bisa dibangun kembali dalam semalam, tapi kami bertekad untuk memperbaikinya, selangkah demi selangkah. Setelah beberapa minggu dirawat, kondisi Bibi Sumi membaik. Meskipun belum pulih sepenuhnya, dia sudah bisa pulang dan beraktivitas ringan. Kami memutuskan untuk tidak lagi menyewa kontrakan. Bibi Sumi, Maya, dan Raka kami ajak untuk tinggal bersama kami di rumah. Awalnya, aku ragu. Rumah kami tidak terlalu besar, dan aku khawatir akan ada kecanggungan. Namun, Rizky meyakinkanku, dan aku setuju. Kedatangan mereka membawa suasana baru di rumah kami. Raka, anak kecil yang polos itu, dengan cepat beradaptasi. Dia memanggilku, Bunda Rania, dan Rizky, ayah Rizky. Kehadirannya membawa keceriaan yang sudah lama hilang dari rumah kami. Maya juga sangat membantu mengurus rumah dan merawat Bibi Sumi. Dia adalah gadis yang rajin dan bertanggung jawab. Tentu saja, kabar ini menyebar di desa. Awalnya, banyak yang bertanya-tanya, mengapa tiba-tiba ada keluarga baru di rumah kami. Beberapa tetangga bahkan sempat bergosip tentang wanita muda yang dulu kucurigai. Namun, aku dan Rizky memutuskan untuk tidak terlalu memedulikannya. Kami menjelaskan kepada orang-orang terdekat bahwa Maya dan Bibi Sumi adalah keluarga kami yang sedang membutuhkan bantuan. Seiring berjalannya waktu, masyarakat desa mulai menerima kehadiran mereka. Mereka melihat bagaimana kami merawat Bibi Sumi, bagaimana Maya bekerja keras, dan bagaimana Raka tumbuh menjadi anak yang ceria. Gosip-gosip itu perlahan mereda, digantikan oleh simpati dan dukungan. Dari semua kejadian ini, aku belajar banyak hal. Aku belajar tentang pentingnya komunikasi dalam rumah tangga, tentang kejujuran, dan tentang kekuatan memaafkan. Aku juga belajar bahwa penampilan bisa menipu. Maya, yang dulu kucurigai sebagai perusak rumah tanggaku, ternyata adalah seorang gadis yang berjuang keras untuk keluarganya. Hubunganku dengan Rizky kini lebih kuat dari sebelumnya.
Kami tidak hanya suami istri, tapi juga sahabat yang saling mendukung, saling jujur, dan saling menguatkan. Kami telah melewati badai yang hampir menghancurkan kami, dan kami keluar dari badai itu sebagai pribadi yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Aku melihat rizki yang kini lebih terbuka padaku, yang tidak lagi menyembunyikan apapun. Aku melihat Maya yang kini bisa tersenyum lepas, tanpa beban. Dan aku melihat Raka yang berlarian di halaman rumah, memanggilku, Bunda. Semua itu adalah bukti bahwa kebaikan selalu menemukan jalannya, dan bahwa cinta sejati bisa mengatasi segala rintangan. Kisah kami mungkin tidak seindah dongeng, tapi ini adalah kisah nyata tentang perjuangan, tentang pengampunan, dan tentang kekuatan cinta yang mampu menyembuhkan luka. Aku, Rania, kini menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang kesempurnaan, melainkan tentang kemampuan untuk menerima kekurangan, memaafkan kesalahan, dan terus melangkah maju bersama. Dan di Desa Mekarsari yang damai ini, kami memulai lembaran baru. Lembaran yang penuh dengan harapan, dengan cinta, dan dengan janji untuk selalu jujur satu sama lain. Sebuah kisah yang mungkin akan menjadi inspirasi bagi banyak orang, bahwa di balik setiap badai, selalu ada pelangi yang menanti.